Oke, selamat datang kembali di channel gua Nanda Rizky. Kali ini gua akan bahas plus minus di motor Honda DV selama 2 tahun pemakaian. Oke, let's go. Oke, selamat datang kembali di channel gua Nanda Rizky. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, di pagi kesempatan ini gua akan bahas kelebihan dan kelemahan si Honda EDV 150 ini selama 2 tahun pemakaian. Oke, jadi teman-teman yang udah lama ngikutin channel gua pasti tahu ini motor sering gue pakai untuk ngevlog. Dan beberapa waktu lalu motor ini pernah crash, seperti di video sebelumnya. Kalau teman-teman udah pernah lihat motor ini pernah nabrak motor Ninja ya. Waktu di video, waktu gua iseng-iseng buat video di Jalan Lingkar Cianjur, itu motor ini sempat ngalamin crash dan cukup parah ya. Waktu itu di sini rusak parah sampai ke belakang, terus ininya besi untuk penahan ini dia bengkok ke atas gitu. Kemudian ada lecet di sini, terus sen juga patah, tapi gue lem alhamdulillah sampai sekarang kuat sih, jadi nggak perlu diganti. Oke, jadi ini tuh motor pakaian dari adik gue. Bisa dilihat sendiri aja, modelnya kayak gini. Spakbor dicopot, kemudian ini knalpot diganti pakai proliner, terus cover radiator diganti juga, sama pakai spion bar end. Oke, kita lanjut ke topik. Kita bahas dulu kelebihan dari Honda EDV 150 ini. Pertama, desainnya menurut gua bagus ya, tapi nggak semua menurut orang itu desain ini bagus, tapi menurut gua ini adalah Matic Adventure 150 pertama di Honda. Terus kemudian juga ada kakaknya ya, X EDV. Motor ini menurut gua cocok untuk touring. Kemudian dari posisi ridingnya nyaman dan gak cepet pegel. Itu sih yang gua rasain, karena motor ini udah pernah gua bawa jauh dari Cianjur ke Semarang. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu tarikannya enak, torsinya lumayan lah daripada PCX 150 punya gua sebelumnya. Tarikannya pun nggak begitu lemot banget seperti PCX. Ini torsinya ya lumayan oke lah. Kemudian apalagi ya, shock breaker ini adalah menurut gua shock breaker di Honda 150 Matic pertama ya. Dari PCX 150 bahkan 160 pun nggak pakai shock breaker tabung seperti ini. Ini shock breaker menurut gue enak buat berdua, empuk banget. Kalau untuk sendiri menurut gue agak keras ya, nggak begitu keras tapi agak keras. Pokoknya top lah shock breaker Showa ini punya EDV.
Kemudian apalagi ya, gue bahas dari segi segi rem ya. Dari pengereman ini yang model CBS ya, bukan yang ABS. Dari model remnya, cakramnya ini dia model wavy alias bergelombang. Karena cakram model seperti ini tuh bisa melepas panas lebih cepat daripada model yang biasa. Bagus sih untuk matic dengan pemakaian cakram seperti ini untuk mengurangi rem yang blong, karena banyak kejadian matic rem blong. Mudah-mudahan ini solusi yang bagus, karena cakram model wave gini itu bisa melepas panas lebih cepat. Keren sih menurut gua. Terus kemudian kelebihan apa lagi ya? Dari model stangnya ini tapered handlebar. Menurut gua untuk pengendalian motor dengan stang yang panjang ini sangat enak. Terus untuk memudahkan kita juga saat manuver, handling dan lain-lain itu enak banget sih. Stang panjang kayak gini, model handlebar gini. Terus dipaduin dengan spion bar end, keren juga sih. Ya ala-ala ngabers gitulah. Maklum adik gua lagi mengikuti aliran seperti itu. Karena ini motor pakaian adik gua, jadi ya beginilah modifikasinya. Oke, setelah kita bahas kelebihannya, kali ini kita bahas kelemahannya. Pasti setiap motor itu ada kelebihan dan kelemahannya atau kekurangannya. Di Hyundai Divi ini selama 2 tahun pemakaian, kelemahan yang gua temuin itu bukan dari segi motornya dulu ya, tapi dari segi harga. Ini harganya terlalu overpriced. Harganya terlalu tinggi dibanding, bahkan dengan PCX 160 pun ini lebih mahal. PCX 160 yang tipe CBS itu 32 sekian. Kalau EDV itu yang tipe biasa ini 35 sekian. Lumayan ya. Bedanya sekitar 3 juta sekian lah. Terus kita bahas kekurangan dari segi motornya. Kalau menurut gua yang paling kerasa itu adalah bannya itu cukup boros ya, yang bawaannya itu nggak sampai 4 bulan, nggak sampai 5 bulan lah, nggak sampai 5 bulan tuh bannya udah mulai habis. Itu menurut gua boros banget. Dari ya memang pemakaian gua pun cukup jauh, terus kemudian dipakai adik gue pun juga cukup jauh, terus kemudian dipakai touring juga. Tapi menurut gue bannya cukup boros ya, 5 bulan udah kelihatan habis. Karena konfigurasi peleknya itu, pelek belakang itu 13, depannya itu 14. Entah itu mempengaruhi borosnya ban atau enggak, ya gue nggak tahu ya. Cuma yang gue alami ini, selama 5 bulan itu motor baru turun, bannya udah cepat habis. Lalu dari segi konsumsi bahan bakar, sedikit boros saya dari PCX yang 160. PCX yang 150 ya, kita bandingin ya, karena cc nya sama-sama 150. Bahan bakarnya memang sedikit aja lebih boros, karena torsi yang kita dapatkan pun beda. Di PCX 150 torsinya hanya 13,2, kalau EDV ini torsinya 13,8. Ya cukup kerasa sih, makanya bensinnya agak sedikit boros. Kemudian yang terakhir menurut gua si panel instrumen ini. Jadi si panel instrumen speedometer ini warnanya cukup bagus ya, seperti PCX. Backgroundnya biru, kemudian tulisannya itu putih. Tapi kelemahannya ini, kalau di siang hari terik banget itu, si instrumen ini tuh nggak begitu kelihatan banget. Jadi kayak backlight lah. Jadi kita bisa lihat aja nih, backlightnya kayak gini. Nggak terlalu nggak terlalu jelas kalau menurut gua untuk dilihat di siang hari. Tapi kalau malam bagus banget. Jadi selama hampir 2 tahun gue pakai ini motor dan adik gue pakai ini motor, keluhan yang gue tangkap itu seperti itu. Kemudian kelebihannya pun seperti itu yang gue tangkap selama 2 tahun. Jadi menurut gue minim minus ya motor ini.
Mungkin kalau masalah desain itu selera masing-masing ya, masing-masing orang itu berbeda, tapi kalau menurut gua desainnya ini tuh bagus banget, adventure. Mungkin sekian dulu aja kali ya video kali ini, video mengenai si kelebihan dan kelemahan Honda DV 150 ini selama 2 tahun pemakaian. Mohon maaf bila ada banyak kata yang salah. Jangan lupa like, subscribe channel gua supaya nggak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari gua Nanda Rizky. See you.